Adapun pembatal-pembatal keislaman itu sendiri secara ringkasnya, ya, jumlahnya ada 10 pembatal. Ya, 10 pembatal ini merupakan pembatal-pembatal yang paling sering terjadi dan paling, ya, besar bahayanya. Apa aja sih pembatal-pembatal keislaman itu? Yang pertama dari 10 pembatal ini adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, melakukan kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk kesyirikan di sini di antaranya, ya, seperti bernazar atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang dia seru dan dia minta darinya syafaat. Ya, dia bertawakal kepadanya. Al-Imam Mujaddid rahimahullah taala mengatakan faqad kafara ijma'an. Maka orang ini telah kafir berdasarkan ijma'. Yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrikin. Ya, orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan ajaran mereka. Ya. Nah, orang ini ya kafar ijma'an. Ya, dia kafir berdasarkan ijma'. Artinya disepakati kafirannya. Karena tidak mau mengkafirkan, ya, orang kafir dari kalangan musyrikin atau selain musyrikin dari orang-orang non muslim menganggap, ya, benar ajaran mereka dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu barang siapa meyakini bahwa ada selain petunjuk Nabi yang lebih utama daripada petunjuknya. Kalau ada orang meyakini ada petunjuk lain yang lebih utama daripada petunjuk Nabi, ya, atau ada hukum lain yang lebih utama atau lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dicontohkan oleh Syekh seperti orang yang mengunggulkan hukum para taghut, ya, hukum-hukum buatan daripada hukum yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang tersebut, ya, kafir. Kemudian yang kelima, ya, barang siapa yang membenci salah satu dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka orang tersebut juga kafir. Walaupun dia sholat tapi dia benci sama sholat, maka dia kafir. Ya, walaupun dia mengaku berislam tapi dia benci sama Islam, maka dia kafir. Ya. Kemudian yang keenam yaitu persoalan mengolok-olok. Ya, barang siapa mengolok-olok salah satu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pahala-pahala yang Allah janjikan atau ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka orang tersebut kafir. Kemudian yang ke-7 adalah sihir. Ya, sihir, ya, ini termasuk kufuran. Ya, mengerjakannya, ya, begitu juga menjadi pasiennya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa minna man sahara aw suhiralah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang menyihir atau yang minta, ya, jasa sihir. Datang ke tukang sihir, tukang penung, dukun, tukang santet, kemudian dia bilang, "Pak dukun, tolong santet si fulan." Ada kafir. Orang ini kafir. Begitu juga orang yang mempelajarinya. Ya, beli-beli buku magician, ya, ilusionis, baca-baca, pengen jadi, ya, seperti si fulan dan si alan yang, ya, bisa magic katanya, ya, dia bisa masuk TV dan seterusnya, ya, mempelajarinya. Ini juga kufuran, ya, mempelajari sihir kufur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa ayatnya? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Walaqad alimu, dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang mengerjakannya tidak ada baginya di akhirat sedikit pun bagian. Artinya dia kafir.
Begitu juga orang yang ridha dengannya. Sihir ini banyak ukurannya. Ridha dengannya. Ya, ridha dengannya seperti misalnya apa? Ada pertunjukan sihir dia nonton. Dia senang dengan pertunjukan sihir. Ya. Dia suka dan merasa terhibur dengannya. Bukan muncul amarahnya, kecemburuannya terhadap agama. Ini kan dia ya sebaliknya. Ini ridha dengan sihir. Wa ridha bil kufri kufrun, dan ridha dengan kufran lah kufran. Ya, lagi jalan ada pertunjukan debus. Ya, alih-alih dia mengingkari dan mengusir orang itu, membubarkannya, dia malah ikut nontonnya. Terus ikut nyumbang kencelengan. Ya. Alhamdulillah sekarang berkurang yang seperti itu. Tapi ya ada. Ya, biasanya pada pesta-pesta malam, pada pasar-pasar malam. Ya. Nah, ini sihir. Begitu juga sulap, itu bagian dari sihir. Ya, sulap juga bagian dari sihir. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian yang ke-8 yaitu mudhaharatul musyrikin. Ya, membantu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam memerangi muslimin. Ya, seperti terjadi peperangan antara muslimin dan kafir, kemudian dia tampil ya berada di barisan kafirin. Ya, baik dengan pikirannya, baik dengan senjatanya, baik dengan idenya. Ya, pokoknya membantu atau dengan sumbangannya, maka orang tersebut ya kafir. Batal Islam. Kemudian yang ke-9, ya, barang siapa yang meyakini ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ini bantahan kepada orang-orang sufi yang hulu. Ya, orang sufi yang hulu yang meyakini bahwa syekhnya, atau gurunya, atau ya abahnya, atau apa, mbahnya, atau eyangnya itu boleh untuk keluar dari syariat Nabi SAW. Kalau dia minum khamar itu jadi air putih. Ya, kalau kita orang biasa minum khamar yang mabuk, kalau dia enggak, khamar itu jadi air putih. Barang siapa yang meyakini ini pada orang lain kafir, atau pada dirinya sendiri dia meyakini bahwa saya boleh keluar dari syariat Muhammad, ini kekufuran. Nah, sekarang ini yang begini ini juga banyak. Ya. Dengan yang ya diistilahkan dengan ya orang-orang yang majdzub. Ya, orang-orang yang majdzub. Seolah-olah orang yang majdzub itu ya itu boleh keluar dari syariat, boleh keluar dari tuntunan agama. Ya, keluar enggak menutup aurat, ya, kemudian genjerang-genjreng main musik, kemudian dianggap wali. Katanya. Dianggap wali. Orang-orang datang ke rumahnya, kemudian orang tersebut ya dicolek-colek tuh mobilnya tuh. Dipilok-pilok, dia senang. Kenapa? Karena wali. Orang ini wali. Ya, kemana-mana cuma pakai celana pendek doang. Ya, gimana dia menjaga taharahnya, gimana dia mengerjakan salatnya, gimana dia menutup auratnya, semua itu nggak dilihat. Kenapa? Karena dianggap orang ini adalah orang di luar kebiasaan. Ini ada pada orang-orang sufi. Dan kalian dapati yang seperti itu nggak jauh dari kita, nggak jauh dari kita. Ya, bahwa yang demikian ini meyakininya ada orang yang boleh keluar dari syariat Muhammad seperti keluarnya Khidir dari syariat Musa. Seperti keluarnya Khidir dari syariat Musa. Khidir ya, itu tidak terikat dengan syariat Musa. Ya, Khidir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya tujuan sendiri, Musa untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Syariatnya mengikat semua. Mengikat semua yang ada setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah, enggak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Ini 10 pembatal keislaman yang paling ya berbahaya dan paling banyak terjadi ya di kalangan ya kaum muslimin.